Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Fortius, NIM 2110101067 dari program studi S1 Kebidanan semester 2. Saya merupakan mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dari penyuluhan ini diharapkan remaja tahu dan mengerti apa itu remaja, apa itu kesehatan reproduksi, ciri-ciri pubertas, dan cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penyuluhan. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah ya. Jadi perkenalkan, saya Melinda Fortius dari program studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Afri. Baik Mbak Afri, jadi di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tujuan daripada penyuluhan ini agar Mbak sendiri tahu mengenai apa itu remaja, apa itu kesehatan reproduksi, ciri-ciri pubertas, dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Saya minta waktunya sebentar ya Mbak, kurang lebih 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Baik Mbak, saya bersedia. Nah, apa Mbak tahu apa sih remaja itu? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Betul sekali ya Mbak Afri. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kemudian usia remaja dibagi 3 menurut para ahli, yaitu menurut WHO usia remaja 10-19 tahun, menurut Kemenkes 10-18 tahun, dan menurut BKKBN 10-24 tahun bagi yang belum menikah. Begitu ya Mbak, apakah Mbak sudah paham? Sudah Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak tahu apa kesehatan reproduksi itu? Tidak. Tidak ya. Baik, saya jelaskan. Kesehatan reproduksi merupakan kesehatan secara utuh, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosialnya. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tapi kesehatan secara utuh. Seperti itu ya Mbak, apakah sudah paham? Sudah Mbak. Kemudian tumbuh kembang remaja atau masa pubertas. Apa Mbak sudah tahu masa pubertas itu apa? Belum. Belum ya. Jadi masa pubertas itu merupakan suatu tahap perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa itu akan mendapatkan ciri-ciri, baik ciri fisik dan juga sifatnya, yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Begitu ya Mbak? Setiap laki-laki dan perempuan itu pasti akan mengalami yang namanya masa pubertas. Nah, dalam masa pubertas ini, biasanya kalau laki-laki itu rentang usianya 12-16 tahun. Kalau perempuan rentang usianya 10-14 tahun. Tapi rentang usia tersebut tidak bersifat mutlak, Mbak. Jadi itu tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Contohnya seperti fisik dan lingkungan keluarganya. Begitu ya Mbak? Apa sudah paham? Sudah Mbak. Baik, kemudian di sini ada ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Berhubung Mbaknya perempuan, nanti bisa tahu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Itu apa saja? Sebelum kita masuk ke ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, di sini ada ciri-ciri pubertas sekunder maupun primer. Apa Mbak tahu arti sekunder dan juga primer? Belum Mbak. Baik, kalau belum, saya jelaskan ya. Kalau ciri-ciri pubertas sekunder itu berarti yang nampak dari luar. Kalau yang primer berarti yang nampak dari dalam. Seperti itu ya Mbak. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Apa Mbak tahu ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Belum Mbak. Belum ya. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak, di sekitar alat kelamin, dan dadanya menjadi lebih bidang. Nah,
Nah, kalau yang primer pada laki-laki itu adalah mimpi basah. Apa Mbak tahu mimpi basah itu apa? Belum, Mbak. Belum tahu ya. Jadi mimpi basah itu merupakan tanda di mana seorang laki-laki mengalami keluar cairan dari alat reproduksinya yang menandakan alat reproduksi pada laki-laki tersebut sudah matang. Seperti itu ya, Mbak. Kemudian pada perempuan kalau dilihat dari ciri sekundernya yaitu pinggul membesar, payudara membesar, dan tumbuh rambut di sekitar alat kelamin. Kalau ciri pubertas primer pada perempuan itu apa? Menstruasi. Betul sekali ya, Mbak. Mbaknya sudah menstruasi belum? Sudah, Mbak. Alhamdulillah ya. Apa Mbak tahu menstruasi itu apa? Tidak, Mbak. Baik, kalau tidak, saya jelaskan ya. Menstruasi atau haid merupakan luruhnya lapisan dinding rahim, sehingga menstruasi pada perempuan ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Seperti itu ya, Mbak. Apa sudah paham? Sudah, Mbak. Baik, kita lanjut ya. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena di sekitar organ reproduksi kan tumbuh rambut-rambut halus. Kemudian akan terjadi peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin dan juga peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga kuman dan juga jamur dapat berkembang biak dengan mudah. Seperti itu ya, Mbak. Kemudian gimana sih cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Yaitu dengan cara membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Kemudian kita mengeringkannya dengan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Kalau kita ada di toilet umum, biasanya kan ada tisu. Kita dapat menggunakan tisu untuk mengeringkan organ reproduksi terlebih dahulu. Kita juga harus menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat, dan juga berbahan menyerap keringat. Dan diusahakan mengganti celana dalam minimal 2 kali dalam sehari. Alhamdulillah, materi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja sudah saya sampaikan kepada Mbak Afri. Nah, apa Mbak sudah bisa memahami apa itu kesehatan reproduksi? Sudah, Mbak. Sudah ya. Dari semua materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Mbak. Baik, kalau belum ada, saya yang bertanya ya. Masih ingat apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi merupakan kesehatan secara utuh, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosialnya. Betul sekali ya, Mbak. Jadi kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara utuh, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosialnya. Seperti itu ya, Mbak. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Mbak ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.